yang ditampilkan oleh media sosial mereka yang menegaskan bahwa debat yang katanya ilmiah di undangan itu sama sekali tidak ilmiah. Dan inilah yang benar-benar membuat saya kecewa berat gitu atas hal ini gitu. Jadi maksudnya bagaimana? Di surat undangan tertera bahwa temanya itu adalah bahas isu nasab. Itu benar-benar netral, Jadi tentu saja saya antusias. Tapi di judul slide yang mereka tampilkan itu adalah keabsahan nasab Ba'alawi dan membedah dan menjawab tulisan dan pemikiran para penentangnya. Jadi coba Baraya bayangkan judul ini, keabsahan nasab Ba'alawi. Jadi sejak awal sudah dijelaskan di judul ini. Jadi ini tuh adalah soal keabsahan nasab Ba'alawi, sedangkan yang dibahas nanti, yang diperdebatkan nanti itu adalah pemikiran para penentangnya, membedah para penentangnya gitu. Mungkin ada pernyataan dari Pak Alatos yang mengatakan bahwa tamu benar-benar akan dijamin keselamatannya. Ya, pernyataan dijamin keselamatannya itu sama sekali tidak berpengaruh apapun setelah kita mengetahui bahwa dari pihak sana itu memiliki reputasi untuk ngegebukin orang, bahkan termasuk kiai pun digebukin kan begitu. Dan itu jangan disangkal. Ya, pihak dari Robito mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang kami inginkan. Ya, tentu saja tidak ada sesuatu yang diinginkan, cuman reputasinya sudah seperti itu. Jadi maksudnya benar-benar sangat diintimidasi ketika ada orang yang datang ke sana, kemudian satu orang presentasi diuji sama banyak yang menentangnya, kemudian disiarkan, dan itu ada di markas orang-orang yang memiliki reputasi yang kurang baik dalam hal ngegebukin orang gitu. Kan begitu ya. Maksudnya apa? Jadi maksudnya dengan format yang seperti ini tentu saja nanti di tangkapan layar itu yang menang debat itu pasti dari kelompok mereka, dari kelompok Robito Alawiyah. Jadi ini sama sekali tidak ilmiah. Kan kalau misalkan mau ilmiah ya di tempat terbuka, di tempat yang adil, disaksikan oleh orang-orang yang kredibel dan akademik gitu ya. Kemudian berapa orang versus perdebatan itu fokusnya itu bukan pada penentangnya, tapi justru pada pihak Robito Alawiyah dan Ba'alawi secara umum, karena fokusnya di situ. Kan kemarin pihak Pak Alatos itu mengatakan bahwa debat ini memang harus dilaksanakan di tempatnya markasnya Robito Alawiyah karena ini memang pusat polemiknya di sini. Bukan, pusat polemiknya itu bukan di tempat itu, tapi pusat polemiknya adalah di antara nasab itu dan klaim atas nasab itu serta konsekuensi sesudahnya. Jadi masalahnya bukan di tempat Robito Alawiyah, tapi debat terbuka yang ingin saya tampilkan adalah pihak Robito juga harus menampilkan catatan nasabnya dan boleh diuji kepada publik. Jadi pertama di tempat terbuka, kemudian yang keduanya itu bawa catatan nasabnya agar kita semua bisa memverifikasinya dan melihat sama-sama. Ya mungkin aja dengan saat itu jadi makin banyak mukibin kan yang setelah membaca itu, ya kenapa nggak mau terbuka? Kenapa banyak dari pihak Ba'alawi yang berani mengklaim bahwa saya keturunan Nabi, bahwa saya apa dan sebagainya, berani sekali untuk mengklaim itu, tapi ketika ditanya mana sumbernya, oh jangan, sumbernya tersembunyi dari kami, sumbernya tidak mau ditampilkan keluar. Kan ini sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Jadi nanti kita akan laksanakan debat makam palsu. Kan diduga beberapa dari pihak Ba'alawi itu melakukan pemalsuan makam terhadap banyak sekali makam. Itu kita laksanakan. Kemudian debat sejarah palsu. Ini juga pihak dari Ba'alawi diduga memalsukan sejarah Indonesia. Jadi ayo kita debat itu juga. Kemudian debat sejarah NU. Ini juga kemarin ada yang marah-marah gitu karena sejarah NU relatif dibalikan katanya. Kemudian debat dan diskusi soal karomah. Karena apa? Karena ini terkait dengan logika masyarakat, logika mistika masyarakat yang memang sangat-sangat berbahaya dan benar-benar akan menghambat kemajuan bangsa. Rantai emas dari langit, ada yang bisa menurunkan hujan susu, ada yang bisa meniup neraka jahanam sampai padam, ada yang bolak-balik ke surga, ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam sehari, dan seterusnya. Tapi ketika debat nasab, kenapa mereka malah tergantung sekali pada mas-mas Jawa ya? Apakah mas-mas Jawa itu memiliki genetik yang bahkan lebih bagus lagi? Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Silahkan share video ini ke musuh Baraya dan ke teman Baraya sesirkel. Karena ini terkait dengan tantangan saya kepada pihak Robito Alawiyah untuk menyelenggarakan sebuah acara debat atau diskusi ilmiah terkait dengan nasab dan Ba'alawi dan seterusnya secara langsung dan terbuka dan disaksikan bisa oleh semua orang dari semua kalangan, tapi diawasi oleh para ahli dan para akademisi. Tantangan saya adalah seperti itu gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena gini Baraya, jadi beberapa hari yang lalu seperti yang Baraya sudah mengetahui bahwa saya diundang oleh pihak Robito Alawiyah untuk melakukan diskusi ilmiah
terkait dengan isu nasab, dan saya sudah mendapatkan suratnya dan saya benar-benar merasa terhormat karena bahkan belakangan diketahui bahwa Pak Anhar Gonggong, Profesor, dan Pak Mahfud MD, Profesor, itu tidak diundang. Sedangkan saya yang tidak memiliki titel akademik apapun, ya recehan gitulah ya, cuman guru honor biasa dan nyambi jadi YouTuber, diundang dalam acara diskusi ilmiah yang semacam ini. Jadi saya sangat senang, saya nanya ke manajer saya, tanggal 8 itu ada acara nggak saya bentrok dengan acara yang lain? Tidak sih, cuman rawan katanya, karena acara tanggal 8 itu diapit oleh acara sebelum dan sesudahnya gitu yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Ya rawan nggak apa-apa lah, selama masih rawan gitu, maksudnya bisa gas saja saya ikutan gitu. Oke, ikutan. Lalu saya mendapatkan suratnya, tapi pas surat itu di bawahnya tercantum tertutup. Nah sini saya jadi antusiasme saya itu langsung menguap gitu. Ya maksud saya adalah polemik masalah nasab ini terjadi gara-gara kubu-kubuan, dan kubu-kubuan itu terjadi gara-gara satu bikin acara tertutup, yang lain bikin acara tertutup. Kenapa nggak bikin acara yang bisa disaksikan oleh kedua belah pihak secara terbuka gitu? Saya berpikirnya seperti itu gitu. Nah, saya nanya kepada panitia, ya ini karena untuk menghindari masalah-masalah yang tidak diinginkan. Ya sudahlah, tapi sebenarnya antusiasme saya pada waktu itu sudah tidak lagi mempuncak gitu ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah saya boleh meliput sendiri, merekam sendiri aktivitasnya? Nah ini saya dipingpong. Awalnya sih, ya kalau misalkan mau ngerekam harus berkoordinasi dulu dengan pihak Nabawi apa gitu, channel milik mereka gitu ya. Nah saya jadi agak bingung kan, kalau misalkan acaranya ada sayanya, ya saya berharap sih saya juga memiliki akses untuk bisa merekam sendiri, tetapi harus berkoordinasi begini dan begitu. Saya jadi curiga, wah jangan-jangan dipotong gitu ya. Kemudian saya nanya, ini adil nggak kalau seperti ini gitu. Nah kemudian pihak mereka ngelontarin saya lagi, ngoper lagi, maksudnya ngoper tim saya lagi ke bagian media mereka, dan akhirnya setelah agak panjang diskusi dan agak lama gitu jawabannya oke lah, boleh silahkan ngerekam sendiri, bawa sendiri, nggak apa-apa, katanya mereka seperti itu. Oke, kalau begitu ya tidak bersemangat, tapi bolehlah saya ikut ke sana tanggal 8 itu. Tapi besok harinya saya mendapatkan sebuah slide video yang ditampilkan oleh media sosial mereka yang menegaskan bahwa debat yang katanya ilmiah di undangan itu sama sekali tidak ilmiah. Dan inilah yang benar-benar membuat saya kecewa berat gitu atas hal ini gitu. Jadi maksudnya bagaimana? Di surat undangan tertera bahwa temanya itu adalah bahas isu nasab. Itu benar-benar netral. Jadi tentu saja saya antusias. Tapi di judul slide yang mereka tampilkan itu adalah keabsahan nasab Ba'alawi dan membedah dan menjawab tulisan dan pemikiran para penentangnya. Jadi coba Baraya bayangkan judul ini, keabsahan nasab Ba'alawi. Jadi sejak awal sudah dijelaskan di judul ini. Jadi ini tuh adalah soal keabsahan nasab Ba'alawi, sedangkan yang dibahas nanti, yang diperdebatkan nanti itu adalah pemikiran para penentangnya, membedah para penentangnya gitu. Kan dalam pikiran kebanyakan orang yang menjadi fokus kisruh itu tentu saja adalah Ba'alawi, baik itu nasabnya maupun perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh mereka di media sosial maupun di dunia offline gitu. Tetapi dari pihak Robito Alawiyah menganggap bahwa kisruh ini justru masalahnya adalah dari para penentangnya gitu. Jadi Ba'alawinya nasabnya sudah absah di judul di situ, tapi kemudian membedah tulisan pemikiran para penentangnya. Ini kok jadi, saya pikir ini adalah bentuk arogansi, bentuk kesombongan. Kan kesombongan itu jauh dari surga. Kenapa? Jadi gimana mau ngajak debat kalau judulnya sudah dipatenkan bahwa nasab Ba'alawi itu sudah absah dan yang dibedah itu adalah kita-kitanya. Yang kemudian menjadi lebih kisruh lagi adalah kisruh saya gitu ya dengan panitia maksudnya. Ketika saya sangat curiga dan saya mudah benar-benar malas kalau misalkan judulnya seperti ini, kemudian saya nanya kepada panitia, ini saya minta rundown-nya. Nah, rundown-nya sebentar ya, ternyata susah untuk dikasih. Jadi saya tidak tahu, dan saya nanya kepada orang yang diundang yang lainnya, saya kontakkan sama Pak Manakem Ali dan sebagainya. Ternyata semua di antara mereka tidak dikasih rundown acara. Padahal ini kan sebenarnya sangat penting. Kita butuh tahu bagaimana sebenarnya seminar ini berjalan, diskusi ini bagaimana berjalan, teknisnya dan sebagainya berjalan. Karena judulnya sudah bahwa keabsahan nasab Ba'alawi. Jadi yang dibahas adalah penentangnya kan seperti itu. Maka saya nanya rundown-nya. Ternyata pas di rundown-nya benar-benar mengecewakan, sangat tidak ilmiah dan sama sekali tidak adil serta penuh arogansi. Saya mohon maaf ya. Tapi silakan Baraya cek sendiri. Jadi nanti format acaranya itu ada 2 hari, tanggal 7 dan tanggal 8. Tanggal 7 debatnya adalah, atau diskusi ilmiahnya dalam tanda kutip, itu adalah Pak Imaduddin melawan tim ahli mereka yang jumlahnya banyak itu, yang mereka cantumkan di sana itu jadi satu orang diuji oleh banyak orang dan ditampilkan secara live.
Jadi bayangkan Baraya, kalau misalkan Baraya datang ke sebuah acara perdebatan katakanlah atau diskusi atau yang semacam itu, Baraya satu dikelilingin sama banyakan di tempat mereka, di markas mereka, ditampilkan secara live dan dengan judul yang seperti itu, kan Baraya curiga bahwa jangan-jangan dipotong atau saya bisa aja dipersekusi dan sebagainya. Kemudian kemarin ada pernyataan dari Pak Alatos yang mengatakan bahwa tamu benar-benar akan dijamin keselamatannya. Ya, pernyataan dijamin keselamatannya itu sama sekali tidak berpengaruh apapun setelah kita mengetahui bahwa dari pihak sana itu memiliki reputasi untuk ngegebukin orang, bahkan termasuk kiai pun digebukin kan begitu. Dan itu jangan disangkal. Ya, pihak dari Robito mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang kami inginkan. Ya, tentu saja tidak ada sesuatu yang diinginkan, cuman reputasinya sudah seperti itu. Jadi maksudnya benar-benar sangat diintimidasi ketika ada orang yang datang ke sana, kemudian satu orang presentasi diuji sama banyak yang menentangnya, kemudian disiarkan dan itu ada di markas orang-orang yang memiliki reputasi yang kurang baik dalam hal ngegebukin orang gitu. Kan begitu ya. Nah, kemudian jadi Pak Imadudin tanggal 7, kemudian tanggal 8-nya Pak Haji Roma Irama satu orang dikelilingin sama staf ahli mereka dan direkam. Jadi diskusi Pak Roma Irama mungkin presentasi nanti dibantah-bantah-bantah, kemudian nanti pertanyaan Pak Roma Irama dijawab semuanya gitu ya. Kemudian giliran saya, kemudian giliran Pak Manakem Ali dan sebagainya. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya dengan format yang seperti ini tentu saja nanti di tangkapan layar itu yang menang debat itu pasti dari kelompok mereka, dari kelompok Robito Alawiyah. Jadi ini sama sekali tidak ilmiah. Kan kalau misalkan mau ilmiah ya di tempat terbuka, di tempat yang adil, disaksikan oleh orang-orang yang kredibel dan akademik gitu ya. Kemudian berapa orang versus berapa orang ya itu kan bisa. Nah, ini mah enggak. Satu orang diadili, dihakimi, disidang sama beberapa orang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya justru malah merekomendasikan, nah ini penting ya, jangan anggap bahwa saya dan teman-teman itu kabur, bukan. Justru saya mencium indikasi bahwa Robito Alawiyah, ini pikiran saya ya, mungkin saya salah, tapi pihak Robito Alawiyah justru malah menghindar. Karena apa? Tanggal 10 bulan September itu ada debat publik di UIN Semarang terkait dengan nasab Kiai Imadudin versus Romail Abbas dan ada Pak Kurtubi di situ. Nah, jadi sebenarnya sudah ada debat terbukanya, debat ilmiahnya di kalangan akademik, kan UIN itu universitas ya, itu sudah ada tanggal 10 September. Nah, tapi dengar-dengar dari panitia, saya nggak bisa mengkonfirmasi ya, tapi dengar-dengar panitia dari sepihak itu mengatakan bahwa Pak Romail Abbasnya tidak bersedia hadir. Jadi dan menggantikan dengan siapa gitu, panitia kemarin kebingungan siapa gitu ya lawannya Pak Imadudin gitu. Nah, ternyata jadi debat terbuka itu dihindari, sedangkan yang tanggal 8 mereka kemudian melaksanakan acaranya. Sekali lagi saya mah hayu aja, jadi kepada misalkan kepada Gus Wafi yang sangat katanya ya, saya juga nggak tahu, tapi katanya ngajak berdiskusi dengan saya dan sebagainya, saya mah bersedia, hayu aja. Kalau misalkan mau datang ke channel saya bersyukur gitu ya untuk menafkahi AdSense saya. Tapi ya, saya juga sudah berbincang dengan pihak Robito Alawiyah. Sampai sekarang saya megang nomor handphone mereka melalui tim saya. Jadi tanggal 8-nya saya menjadi sangat ragu kalau misalkan konsepnya seperti ini. Tetapi insya Allah dengan itikad yang sangat baik dan tanpa seuzon apapun, saya ingin sekali datang ke pihak Robito Alawiyah, langsung datang ke sana. Semoga nanti ya di channel saya nanti saya akan datang kunjungan ke sana untuk bikin video apa segala rupa. Insya Allah dalam waktu dekat. Tapi kalau misalkan tanggal 8 sampai sejauh ini saya belum memutuskan ya karena konsepnya begitu, Baraya. Jadi satu orang dikelilingin di dalam markas mereka dan itu bentuknya tertutup dan sebagainya. Sangat-sangat tidak, dan waktunya juga dibatasi. Jadi dan itu ditayangkan di channel mereka, di media sosial mereka. Jadi ini sama sekali tidak adil. Dan ditambah dengan sosok Mama Gufron yang sangat kontroversial itu. Jadi Mama Gufron ditempatkan di kubu kita gitu, dianggapnya itu. Ini sangat tidak adil karena maksudnya saya beserta Pak Imadudin misalkan itu tidak memiliki kesamaan apapun dan tidak dianggap satu kubu seharusnya. Dengan Pak Nakem ya tentu saja tidak, karena ya Baraya tentu saja mengetahui corak berpikir saya seperti apa dan itu tentu saja berbeda dengan mereka-mereka. Ya kita hargai perbedaan itu, tapi yang jelas dimasukkan ke dalam satu kubu apalagi dengan Mama Gufron yang gagasan dan idenya itu saya kritik, ya masa juga. Tapi ini sekali lagi ya, saya nggak tahu, udah bosan mengatakan berapa kali bahwa saya tidak akan berpihak pada pihak, saya berpihak pada gagasan dan ide serta perbuatan. Dan karena itu maka hal yang semacam ini tuh ya, tidak relevan. Kalau misalkan mau, kan gini ya, saya tidak anti terhadap Robito Alawiyah. Saya anti terhadap gagasan-gagasan di antara mereka dan perilaku-perilaku di antara mereka yang menyimpang, dan kita sudah mengetahui itu dan saya sudah ngomong di berbagai video-video apa segala rupa. Oke?
Jadi sekali lagi video ini dibuat justru adalah untuk menantang pihak Ba'alawi atau Rabithah Alawiyah dalam konteks ini untuk hadir dalam acara-acara yang lebih terbuka. Nah, kalau misalkan ke saya, misalkan saya ditantang gitu ya, ya ayo aja di channel saya, tapi gak apa-apa, di mana juga gak apa-apa. Tapi maksud saya, agar tidak arogan seperti itu, agar tidak tendensius seperti itu, dan agar menjadi ilmiah, maka beberapa syarat dan saran saya adalah laksanakan perdebatan ini di tempat yang benar-benar terbuka dan netral dan dikelilingi oleh kalangan akademisi serta bisa diakses oleh semua pihak yang berkeinginan untuk menyaksikan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perdebatan itu bukan fokusnya itu bukan pada penentangnya, tapi justru pada pihak Rabithah Alawiyah dan Ba'alawi secara umum, karena fokusnya di situ. Kan kemarin pihak Pak Alatos itu mengatakan bahwa debat ini memang harus dilaksanakan di tempatnya markasnya Rabithah Alawiyah karena ini memang pusat polemiknya di sini. Bukan, pusat polemiknya itu bukan di tempat itu, tapi pusat polemiknya adalah di antara nasab itu dan klaim atas nasab itu serta konsekuensi sesudahnya. Jadi masalahnya bukan di tempat Rabithah Alawiyah, tapi debat terbuka yang ingin saya tampilkan adalah pihak Rabithah juga harus menampilkan catatan nasabnya dan boleh diuji kepada publik. Jadi pertama di tempat terbuka, kemudian yang keduanya itu bawa catatan nasabnya agar kita semua bisa memverifikasinya dan melihat sama-sama. Ya mungkin aja dengan saat itu jadi makin banyak mukibin kan yang setelah membaca itu, ya kenapa nggak mau terbuka, Kenapa banyak dari pihak Ba'alawi yang berani mengklaim bahwa saya keturunan Nabi, bahwa saya apa dan sebagainya, berani sekali untuk melakukan mengklaim itu, tapi ketika ditanya mana sumbernya, oh jangan, sumbernya tersembunyi dari kami, sumbernya tidak mau ditampilkan keluar. Kan ini sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Jadi misalkan ada seorang sarjana, misalkan ya, yang ya saya adalah seorang sarjana, saya mau kerja di sini dengan gaji sekian karena saya adalah sarjana. Mana buktinya? Mana ijazahnya? Oh nggak punya, jangan lihat ijazah saya, kan itu sangat tidak adil, Baraya. Jadi silahkan debat terbuka dan bawa naskahnya. Kemudian yang berikutnya adalah ayo juga kita berdebat dan berdiskusi terkait dengan beberapa kasus yang sangat sentimental. Di antaranya adalah debat makam palsu. Pihak Rabithah apakah bersedia? Kalau bersedia, nanti silahkan tanggal dan waktunya silahkan sebutkan kepada saya. Nanti saya akan adakan. Jadi nanti saya yang jadi IO-nya biar saya dapat kekayaan yang lumayan. Jadi silahkan kapan? Silahkan sebutkan kapannya, nanti kita akan laksanakan debat makam palsu. Kan diduga beberapa dari pihak Ba'alawi itu melakukan pemalsuan makam terhadap banyak sekali makam. Itu kita laksanakan. Kemudian debat sejarah palsu. Ini juga pihak dari Ba'alawi diduga memalsukan sejarah Indonesia. Jadi ayo kita debat itu juga. Kemudian debat sejarah NU. Ini juga kemarin ada yang marah-marah gitu karena sejarah NU relatif dibalikan katanya. Kemudian debat dan diskusi soal karomah. Karena apa? Karena ini terkait dengan logika masyarakat, logika mistika masyarakat yang memang sangat-sangat berbahaya dan benar-benar akan menghambat kemajuan bangsa. Dan sekali lagi tentang tanggalnya mari kita diskusikan. Maksudnya jangan kayak kemarin tiba-tiba dapat undangan tanggal 8. Iya, kalau saya ternyata waktunya pas rawan gitu, tapi ada yang tidak bisa kan, wah al-kaburi gitu ya, langsung disebut seperti itu. Ya padahal tidak seperti itu, Baraya. Coba kalau misalkan Baraya mau, kan sebenarnya pihak Rabithah juga banyak yang melakukan al-kaburi itu. Di antaranya adalah debat terbuka di UIN yang tanggal 10 itu ternyata Pak Rumail Abbas hilang. Ya syukur kalau misalkan ada gitu ya. Dan kemudian yang tantangan dari beberapa pihak keraton itu kan, itu juga sebenarnya tantangan debat itu banyak terhadap pihak Rabithah, tapi pihak Rabithah katanya mengatakan bahwa kami tidak ditantang secara resmi gitu ya. Tapi ya tidak apa-apa, nanti kalau misalkan pihak Rabithah mau tempat dan tanggalnya, saya kan sudah punya nomor kontaknya ya, dan saya insya Allah akan datang ke sana. Entah tanggal 8, tapi saya akan datang ke sana biar debatnya memang lebih terbuka gitu ya. Saya bikin gimana caranya gitu ya. Nah, tapi silakan tulis tanggal dan waktunya. Nah, kalau misalkan sudah bersedia, nanti saya akan hubungkan dengan pihak-pihak yang bersengketa itu agar kita terbuka dan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mengetahuinya, mengambil sikap, dan setelah itu semoga dengannya polemik nasab ini bisa berakhir. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.